Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, sebelumnya Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian pada waktu kecil dahulu diberikan cerita sebagai pengantar tidur? Biasanya pernah ya, supaya kita cepat tidur, maka kita diberikan cerita-cerita tentang kancil dan buaya misalkan. Kemudian tentang Sangkuriang yang populer itu ya, atau tentang Timun Mas. Nah, semua itu termasuk dalam fabel. Kalau fabel itu yaitu cerita tentang hewan ya, hewan-hewan yang bisa berbicara selayaknya manusia. Kemudian kalau seperti Sangkuriang itu namanya legend ya, atau legenda, asal usul terjadinya sesuatu. Nah, kemudian ada lagi cerita tentang dongeng. Dongeng itu seperti Timun Mas. Begitu ya. Banyak sekali Ibu rasa kalian paham tentang dongeng itu. Nah, cerita fabel tersebut, kemudian cerita dongeng, atau bahkan cerita tentang legend atau legenda tentang sesuatu, itu dirangkum dalam naratif teks ya. Dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai naratif teks. Jadi masih berhubungan dengan simple past tense tadi, maka kita harus menggunakan kata kerja kedua karena teks yang akan diceritakan ini adalah kejadian di masa lampau. Seperti itu. Nah, naratif teks itu harus sesuai dengan kronologisnya, jadi tidak boleh meloncat-loncat. Misalkan ceritanya tentang kancil dan buaya, mungkin pertemuan pertama antara kancil dan buaya, kemudian apa yang telah terjadi setelah pertemuan itu. Jadi tidak ada alur yang loncat-loncat. Umumnya seperti itu untuk naratif teks. Nah, naratif teks itu juga tidak berbatas pada fiksi, legenda dan sebagainya, tapi juga bisa saja berbau mistis seperti itu. Biasanya kalau orang tua kita menakut-nakuti kita kan, kita ada sugestinya supaya kita tidak mendekati sesuatu, maka akan dibuat cerita mistis. Seperti itu, Ibu rasa paham ya. Kemudian karena tadi si naratif teks ini tidak boleh loncat-loncat, maka ada struktur teks naratif itu sendiri yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi itu di awal-awal adalah tentang memperkenalkan si tokoh ya. Di orientasi teksnya itu ada si tokoh kancil, misalkan si tokoh buaya, atau si tokoh Timun Mas, seorang gadis, bla bla bla. Biasanya ada penjelasan tentang tokohnya itu siapa gitu ya. Kemudian ada complication atau konflik, krisis atau konflik. Nah, kemudian ada muncul lagi yang di step kedua adalah konflik apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Ya, apa yang masalahnya yang terjadi. Kemudian ada yang ketiga namanya resolution. Resolution adalah krisis atau masalah tersebut yang bisa diatasi menjadi lebih baik atau justru bahkan lebih buruk. Cara mengatasi masalah seperti itu dari komplikasi tadi. Kemudian step keempat adalah reorientation. Sebenarnya reorientation ini opsional, tidak harus ada ya, tapi biasanya ini adalah hasil usaha dari resolusi tadi. Misalkan di resolusi tadi cara mengatasi masalahnya si kancil adalah si kancil itu berpura-pura kakinya tidak enak, dagingnya tidak enak, dan dia menyatakan ada daging yang lebih besar lagi, yang lebih enak lagi, maka dia berjanji akan memanggil hewan yang dagingnya lebih lezat daripada si kancil. Itu masih dikompilasi. Nah, di reorientasinya itu si kancil terbebas dari buaya. Seperti itu opsional sebenarnya dan tidak melulu harus ada.
Tapi sebaiknya untuk kelengkapan cerita memang ada ya. Adapun ciri-ciri dari naratif teks itu fokus pada satu tokoh atau pelaku. Ya mungkin tokohnya banyak ya, tapi tokoh yang diceritakan itu biasanya cenderung kepada sesuatu, seseorang atau suatu hewan. Jadi dia tidak, walaupun ada nanti si buaya, walaupun ada nanti mungkin si monyet dan sebagainya, itu hanya sebagai figur tambahan. Seperti itu. Kemudian dari naratif teks itu kadang-kadang dialognya itu mengarahkan kepada si pembaca untuk make imagination gitu ya, membuat imajinasi sehingga cerita itu terlihat nyata atau jelas atau dapat kita rasakan. Ini umum biasanya di setiap cerita atau di setiap teks. Kemudian itu yang seperti Ibu bilang tadi, ceritanya harus kronologisnya harus jelas ya, terurut, runtut. Jadi tidak loncat-loncat untuk latarnya. Seperti itu. Berikut ini bisa kalian simak tentang cerita dongeng ya, Cinderella. Nanti Ibu akan kasih teksnya, silahkan disimak baik-baik. Kemudian nanti setelah itu kita akan tentukan sesuai strukturnya tadi, tentang orientationnya dan sebagainya tadi ya. Nanti kita akan simak. Silahkan dibaca dulu tentang Cinderella. Oke, silahkan disimak. Oke, sudah kita simak, sudah kita baca, kemudian kita cari orientationnya. Orientationnya terfokus pada the young girl named Cinderella, ya. Kemudian dia tinggal dengan stepmom and two sister. Jadi ada orientationnya itu ada Cinderella as a beautiful young girl, kemudian ada stepmom and two sister. Itu orientationnya. Kemudian compilationnya apa? Compilationnya itu ada di one day a king invited a girl. Jadi masalahnya muncul adalah ketika seorang king mengundang seorang gadis untuk hadir di istananya. Ya, seperti itu. Itu compilationnya. Kemudian setelah compilation kan muncul beberapa cerita bla 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 seperti itu. Maka muncul yang namanya di structure itu adalah resolution. Resolution adalah pemecahan masalahnya. Nah, ternyata pemecahan masalahnya adalah ketika princess itu mendeklarasikan bahwa harus ada gadis yang bisa memasang sepatu ya yang sesuai dengan kakinya untuk dinikahi oleh pangeran. Jadi barang siapa si gadis-gadis yang kakinya sesuai dengan sepatu itu, maka dia akan berubah, maksudnya akan menjadi istri dari seorang pangeran, seperti itu. Kemudian reorientationnya adalah they live happily ever after. Biasanya seperti itu, mereka hidup bahagia untuk selamanya. They married and lived happily ever after. Seperti itu. Gampang saja ya mencari structure dari naratif teks itu. Nanti kita akan ada latihan, tapi minggu depan ya, insya Allah. Sementara ini kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan, Ibu tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.